dia tuh cuma nengok, terus dia senyum gitu ke Ramdon, dan dia langsung makan sesuatu yang ada di sana. Setelah makan, dia ngedatengin Ramdon, dan dia bilang, terima kasih karena udah ngasih kesempatan buat saya untuk menikmati sesuatu yang di sini. Salah satu profesi yang menurut gue keren itu adalah profesi yang berhubungan dengan sampah. Dan cerita ini itu adalah cerita dari seorang kawan, itu namanya Ahmad Ramdon. Dia itu biasa dipanggil Ramdon. Dia itu bekerja sebagai penjaga TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Nah, TPS tempat dia kerja itu cukup luas lokasinya. Dan menariknya lagi, TPS itu tuh sebelahan sama kuburan. Kuburan yang cukup luas juga. Dan banyak rumor yang beredar kalau TPS itu tuh terkenal angker. Nah, mungkin sedikit cerita lain tentang Ramdon. Gue kenal sama dia itu udah dari kecil. Dan dari kecil itu Ramdon itu kayak sering banget dibully kayak gitu. Dia memang dari keluarga yang boleh dibilang nggak mampu, dan dia itu sering diledekin ya sama temen-temennya gitu. Ya, dari penampilan fisik yang memang mungkin kurang menarik kayak gitu, tapi alhamdulillahnya Ramdon sama gue tuh teman deket gitu. Kita sering main bareng kayak gitu, meskipun ya kadang tetap aja ada yang ngebully kayak gitu. Tapi enggak, dia sama gue kebetulan deket. Kita sering main bareng, sering berbagi cerita. Ya, gue dapat banyak cerita juga dari dia, termasuk cerita ya pengalaman dia selama menjaga TPS itu. Nah, karena sering dibully, dia pun agak sedikit menutup diri ya. Dia agak susah berteman. Bukannya gimana-gimana, tapi katanya sih dia itu merasa minder. Ya, rasa percaya dirinya itu berkurang. Dan dari situ, dia berkembang menjadi seseorang yang boleh dibilang cukup independen gitu ya. Independen ya karena terpaksa, karena dia itu kayak jadi udah boleh dibilang kayak antisosial kayak gitulah. Dia susah bergaul, dia lebih memilih menarik diri saat ada keramaian. Termasuk salah satu profesi yang dia jalani ini, ya menjadi seorang penjaga TPS, itu masih berhubungan dengan itu ya, memang apa namanya ya, masih berhubungan dengan apa yang dia alami gitu di masa lalu. Dia lebih memilih TPS karena di sana ya orang jarang berkunjung ke sana. Orang berkunjung ke sana cuma buang sampah doang. Tapi buat Ramdon itu adalah tempat yang sangat menarik, tempat yang cukup menyenangkan karena di sana itu ada kehidupan. Kehidupan yang kita kebanyakan orang itu nggak bisa lihat. Dan dia itu berbagi cerita tentang kehidupan dia, sisi lain dia, itu saat berada di TPS itu. Nah, jadi Ramdon itu siang malam itu dia hidupnya di situ. Memang disediain kayak semacam tempat buat istirahat kayak gitu ya. Kalau untuk tugasnya secara detail sih gue kurang tahu juga.
Tapi boleh dibilang dia itu kayak yang memanage TPS itu, yang ngatur kayak keluar masuknya truk, terus mengatur lokasi sampahnya tuh di mana seperti itulah. Dan dia malam harinya pun tinggal di situ. Kata Ramdon, dia di situ tuh nggak sendirian. Memang ada temen ya, salah satu orang, tapi yang benar-benar mendedikasikan diri yaitu si Ramdon itu. Dan kata dia itu di sana nggak sendirian. Dia itu punya banyak teman yang kita nggak lihat. Jadi kalau malam menurut dia yang namanya sampah gitu ya, memang kita juga mungkin sering ngedengar atau pernah ngedengar kalau bangsa jin itu sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Mereka itu makan dari sisa-sisa makanan kita atau tulang belulang binatang atau apa kayak gitu ya. Nah, ya itu pun diiyakan sama Ramdon, dimana kalau malam hari atau di momen-momen tertentu bahkan di siang hari itu tuh banyak jin atau sesuatu sosok yang nggak kita lihat itu pada bergerumul di sana. Dan ya mereka tuh berpesta gitu, mereka tuh makan dari sampah-sampah itu. Sampai akhirnya Ramdon itu kenal beberapa dari mereka yang boleh dibilang kata Ramdon itu bersahabat, mereka yang mau berkomunikasi, mereka yang nggak mengganggu. Nah, karena kebiasaan itu, karena sering ketemu, karena sering ngelihat, akhirnya Ramdon pun berteman sama mereka gitu. Mereka tuh jadi temenan dan udah kayak dianggap semacam keluarga kayak gitu. Nah, Ramdon ini udah yatim piatu ya. Saat ini, kondisi saat ini itu udah yatim piatu, udah nggak ada keluarga. Ada kakaknya, cuman kakaknya itu merantau di luar kota. Jadi dia benar-benar di sini tuh sendirian. Satu-satunya keluarga yang yang Ramdon punya, ya keluarga itu, keluarga yang nggak kelihatan gitu. Nah, hari demi hari gitu ya, dia tuh makin menikmati keramaian itu, keramaian yang sebenarnya itu sepi. Jadi kalau hampir setiap malam itu ada beberapa sosok itu yang suka datang ke tempat dia, ke ruangan dia atau ke kamar dia gitu. Datang gitu, katanya ya beneran kayak ngetok kayak gitu, tok tok tok, assalamualaikum gitu. Saat dibuka itu nanti ada sosok bapak-bapak gitu nanya gitu, apa kabar kayak gitu. Itu bener-bener kayak menurut Ramdon itu udah kayak manusia, meskipun bentuknya itu katanya nggak sempurna, tapi mereka itu berkomunikasi dan mereka juga berbagi cerita gitu ya tentang kehidupan mereka. Mereka katanya juga punya keluarga kayak gitu. Itu benar-benar mirip kayak manusia. Cuman memang ada beberapa sosok di sana yang termasuk jahat. Jahatnya itu nggak ketulungan ya. Itu benar-benar iseng dan memang boleh dibilang cukup membahayakan. Tapi sosok-sosok yang baik yang ada di sekeliling Ramdon lah yang kayak melindungi Ramdon dari sosok-sosok yang jahat itu. Nah, ada satu sosok jin yang cukup dekat sama Ramdon. Itu ada jin perempuan, tapi gue nggak bisa nyebutin namanya ya. Ya, anggap aja ini pakai nama inilah. Anggap aja namanya itu Ranti. Suatu hari, Ranti tuh kayak belum lama datang ke TPS itu. Dia ke sana dan waktu itu siang itu si Ramdon itu ngeliatin dari tempat dia kerja ya, dari base camp dia, dari posko dia lagi duduk gitu, dia lagi ngelamun sambil ngerokok kayak gitu. Dan dia tuh ngeliat ada seorang perempuan itu masuk ke area TPS. Waktu itu kondisi TPS tuh lagi sepi banget. Sosok itu jalan pelan dan dia itu nengok ke arah Ramdon. Nengok, si Ramdon tuh masih mikir kalau itu orang gitu. Nah, setelah beberapa saat baru Ramdon sadar. Si sosok perempuan itu dia berhenti di samping tumpukan sampah dan kemudian dia mulai ngorek-ngorek sampah dan mulai makanin itu sampah. Nah, dari situ Ramdon tahu kalau wah,
ternyata itu bukan manusia, ternyata itu jin. Nah, setelah si Ranti, ini nama samaran ya, bukan nama aslinya, si Ranti itu selesai makan, dia bangun dan dia ngedeketin Ramdon, dan dia berterima kasih katanya. Terima kasih udah ngizinin saya buat ikut makan di tempat ini katanya. Ya Ramdon karena tahu itu jin gitu ya, dia cuman oh iya ndak apa-apa gitu, silahkan gitu, selama kita nggak saling mengganggu, selama kita baik-baik aja, silahkan, kata Ramdon kayak gitu. Nah, keesokan harinya pun sama, dia datang lagi ke situ. Setelah makan, dia ngedeketin Ramdon dan bilang kalimat yang serupa, berterima kasih karena udah ngasih kesempatan buat makan di situ. Sampai akhirnya mereka itu deket, mereka itu kenal, dan dari situ itu ada kayak semacam ketertarikan yang tumbuh dalam diri Ramdon itu ke sosok tadi, ke sosok si Ranti. Sosoknya katanya kalau digambarin ya, kalau dari usianya waktu itu, Ranti itu kayak usia yang ideal, kurang lebih sekitar 5 tahun lebih muda dari Ramdon, dengan ya bentuk fisik yang boleh dibilang cantik, bersih, dan baunya itu wangi gitu. Itu benar-benar untuk orang-orang yang ya seperti Ramdon, dia jarang kenal cewek kayak gitu, dan dia itu dideketin sama sosok jin yang sebaik seramah si Ranti, otomatis timbul rasa gitu, timbul rasa suka sama si Ranti. Nah, mulai hari itu mereka tuh makin intens ketemu, bahkan gak cuman siang doang, malam pun si Ranti datang ke situ. Mereka makin akrab, tapi dalam hal ini gue gak akan ceritain secara detail. Silakan teman-teman berspekulasi sendiri ya. Mereka tuh makin akrab gitu ya. Sampai benar-benar mereka itu kayak punya hubungan khusus gitu. Mereka tuh boleh dibilang kayak ya pacaran kayak gitulah. Dan suatu hari Ramdon itu pernah menceritakan hal ini itu ke beberapa temennya, bukan ke gua waktu itu, ke beberapa temennya yang lain. Dan dari teman-teman itu hampir semuanya itu bilang, menasehati gitu, kalau apa yang dilakuin Ramdon itu adalah sesuatu yang gak bener. Karena antara manusia dan jin itu katanya gak bisa bersatu. Bahkan dalam agama pun itu dilarang gitu, karena udah beda alam. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu kita sebagai manusia itu kita bisa berkomunikasi dengan jin, tapi tidak untuk berhubungan secara khusus kayak gitu. Nah, ngedengar penjelasan kayak gitu, Ramdon dia agak bingung ya. Ini gimana ya, namanya orang lagi jatuh cinta, lagi suka-sukanya gitu, dan dia mengetahui hal seperti itu yang sebelumnya sebenarnya udah tahu si Ramdon. Dia berusaha membatasi diri untuk tidak berbuat lebih dengan si Ranti, dan sebenarnya kayak tujuan Ramdon cerita itu ke teman-temannya itu juga kayak buat ngeyakinin diri gitu kalau apa yang dilakukan dia itu salah. Akhirnya suatu hari saat mereka ketemu suatu malam, itu mereka duduk di area TPS itu ngobrol gitu ya. Ramdon pun mengutarakan apa yang dia yakini. Pertama dia utarain apa yang dia rasain, kalau dia boleh dibilang dia tuh jatuh cinta sama Ranti. Hal itu diucapin ya. Plus dia itu menyatakan kalau apa yang dilakukan sekarang itu adalah hal yang terlarang. Itu nggak bisa diterusin. Dan saat itu ngedenger si Ramdon bilang kayak gitu, Ranti itu kayak udah tahu gitu. Dia intinya ya dia marah gitu ya. Kenapa kamu seperti ini gitu? Aku nggak peduli, kata dia, kata si Ranti. Nah, si Ramdon tetap kekeh dengan prinsip dia.
Dia tetap mau berhubungan, tapi hanya sebatas konteks komunikasi. Tapi nggak ada hal-hal lain, apalagi hal-hal yang melebihi batas gitu. Dan ya Ranti tetap marah, dia nggak terima dengan itu karena katanya si Ranti, ya dia juga kayak udah suka sama si Ramdon karena itu tadi. Ramdon itu orang yang baik, orang yang jujur kayak gitu. Si Ranti pun suka. Dan ngedenger fakta kayak gitu, Ranti pun marah. Dan saat marah, kata si Ramdon itu bener-bener kayak ngelihat suatu wujud yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelumnya Ranti yang katanya sosoknya itu cantik, manis, masih muda, itu tiba-tiba itu berubah jadi sosok yang berbeda. Itu kayak jadi sosok yang menyeramkan. Sosoknya menjadi tua, plus mimik marah kayak gitu. Dan semenjak hari itu, si Ranti itu udah pergi dan gak pernah kelihatan lagi. Tapi setelah beberapa bulan dia menghilang gitu ya, si Ranti itu menghilang, si Ramdon tetap biasa gitu kan. Dengan rutinitas dia pun berkomunikasi dengan sosok-sosok yang lain. Itu udah kayak semacam kampung aja dianggap sama si Ramdon gitu. Dia tuh tahu kalau sosok ini, dia tinggalnya di pojokan ini, pojokan itu. Ada yang cuma datang sekali terus dia pergi lagi, sama kayak si Ranti ya. Nah, suatu hari 3 bulan kemudian, si Ranti itu datang lagi. Dia nanya kabar, Ramdon, ya, apa kabar? Aku minta maaf sikap yang kemarin, katanya. Ya, Ramdon pun memaafkan gitu ya. Itu udah nggak masalah. Itu memang prinsip dia dari awal itu seperti itu. Nah, dari situ si Ranti itu bilang, kami memang bangsa jin gitu ya. Dan kami juga bisa punya perasaan suka. Tapi itu tadi, dia itu berusaha mengutarakan suatu maksud kedatangan dia balik lagi ke situ. Kalau dia memang dia nggak bisa berhubungan secara khusus dengan Ramdon, tapi Ramdon itu jangan pernah melarang Ranti untuk datang nemuin dia, untuk kayak ngikutin si Ramdon. Dan ya si Ramdon, dia merasa nggak ada masalah dengan itu, dan Ramdon itu mengizinkan, tapi dengan satu syarat. Syaratnya yaitu tanpa syarat. Kayak gitu. Oke, mereka berdua deal gitu ya. Dan semenjak hari itu, si Ranti itu kayak hampir 24 jam. Itu selalu terlihat di matanya Ramdon gitu ya. Dia tuh bener-bener kayak ngedampingin. Si Ramdon pun kayak menyambut dengan baik ya. Mereka tetap ngobrol. Mereka tetap berkomunikasi dengan baik, bahkan dengan jin-jin yang lain. Dan termasuk si Ranti itu, jika ada sosok-sosok yang jin-jin jahat yang berusaha kayak nyakitin atau ngerugiin Ramdon kayak itu, nah si Ranti lah yang pasang badan gitu. Dan itu dilakuin selama bertahun-tahun. Nah, si Ramdon itu ngejaga TPS itu dari umur 21 sampai dia umur 32. Itu si Ranti terus ngikutin. Waktu itu Ramdon belum menikah, dan dia suatu hari ya, di usia ke-32 tahun, si Ramdon pun akhirnya menikah. Nah, semenjak menikah, itu si Ranti itu udah pamitan, dia itu pergi gitu. Kamu sekarang udah ada yang jagain. Kamu sekarang udah punya pasangan, dan aku izin pamit untuk pergi dari kehidupan kalian gitu. Nah, si Ranti pun pergi, dan mulai hari itu tuh udah nggak pernah kelihatan lagi. Sampai akhirnya sekitar 3 tahun kemudian, waktu itu setelah nikah ya, Ramdon itu sempat berhenti jaga TPS. Dia tuh berhenti sekitar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu Ramdon itu merantau ke kota, ke Jakarta waktu itu. Dia jualan apa nggak tahu. Dia intinya merantau di sana, tapi dia rasa kayaknya ini bukan sesuatu yang dia cari gitu.
ini bukan nggak cocok sama dunia dia. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang lagi ke kampung dan coba masuk lagi daftar di TPS itu. Nah, karena waktu itu udah ada posisi yang menempati, udah ada penggantinya, ya mau nggak mau Ramdun pun ditolak. Dan apa yang terjadi setelah Ramdun ditolak itu orang-orang, beberapa orang yang menjaga TPS itu benar-benar sama-sama kayak dapat apa ya, kayak dapat gangguan gitu ya, dari gangguan ya jin-jin yang ada di tempat sampah itu secara benar-benar parah lah. Ada yang kesurupan, ada yang dibikin sakit kayak gitu, sampai akhirnya si Ramdun itu datang gitu. Dia datang nengokin orang-orang itu dan ya kayak bismillah lah, udah kalian sembuh gitu. Nah, semenjak hari itu alhamdulillahnya orang-orang tadi itu semuanya sembuh gitu. Si Ramdun tuh kayak minta temen-temennya yang udah lama banget yang tinggal di situ itu masih pada kenal sama Ramdun kan. Nah, dia meminta itu untuk berhenti, stop gitu ya. Nggak apa-apa gitu, aku nggak kerja di sini tuh nggak apa-apa, tapi aku akan coba datang ketemu dengan kalian secara rutin katanya. Nah, akhirnya kayak gitu. Ramdun nggak kerja di situ, dia tapi terus datang ke situ dan alhamdulillah semuanya aman. Sampai akhirnya orang-orang yang kerja di situ itu nyampein ke bosnya lah, ke kepalanya, itu ngasih kayak rekomendasi supaya Ramdun itu dikasih kesempatan buat kerja di TPS itu lagi gitu. Akhirnya si kepalanya pun dengan pertimbangan yang matang, setelah beberapa minggu prosesnya, akhirnya Ramdun pun dikasih kesempatan buat kerja lagi di situ. Nah, Ramdun pun balik lagi masuk ke TPS itu, dia kerja di situ. Dia ketemu teman-teman lamanya, dia ketemu keluarga-keluarga yang nggak kelihatan. Nah, di sana ya dia ceritain semuanya ke teman-temannya itu, dikasih tahu kalau di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Ini sukanya ini, dia nggak suka itu. Kayak gitu semuanya diceritain secara detail. Nah, suatu hari si Ranti itu datang lagi ke situ. Sama persis kayak saat pertama kali Ramdun kenal. Ramdun lagi duduk, tiba-tiba ada sosok perempuan itu datang masuk ke area TPS. Si Ramdun itu kenal, wah itu si Ranti gitu. Tapi si sosok itu kayak dia kayak masih agak cuek. Dia tuh cuma nengok, terus dia senyum gitu ke Ramdun dan dia langsung makan sesuatu yang ada di sana. Setelah makan, dia ngedatengin Ramdun dan dia bilang, terima kasih karena udah ngasih kesempatan buat saya untuk menikmati sesuatu yang di sini. Ini bener-bener kayak sesuatu yang udah pernah terjadi itu terulang lagi. Saat pertemuan pertama kali antara Ranti dan Ramdun, itu keulang lagi dengan wujud dan bentuk sosok yang sama. Dan itu dilakuin hampir setiap hari. Sampai akhirnya Ramdun itu, saat si sosok tadi ngedatengin buat ngucapin terima kasih, si Ramdun itu bilang, maaf, bisa minta waktunya sebentar, berhenti dulu, jangan pergi dulu gitu. Si Ramdun pun ngungkapin gitu ya, kalau dirinya itu pernah mengalami hal serupa, itu bertahun-tahun yang lalu, dan sosok itu adalah sosok Ranti. Nah, si Ramdun itu nyebutin namanya. Dan ternyata si sosok yang tadi, sosok yang mirip banget dengan Ranti itu, dia bilang, saya bukan Ranti. Ranti itu udah masa lalu katanya. Saya akan datang ke sini itu sebagai bukan sebagai Ranti, saya sebagai sesuatu yang baru gitu. Dan nanti beberapa tahun lagi itu akan datang sosok yang sama seperti ini gitu. Katanya kayak gitu, dan itu katanya akan terus berulang selama ada siklusnya gitu, berapa tahun sekali. Tapi gue agak lupa ya gitu, berapa tahun sekali itu katanya akan ada siklus seperti itu. Sama persis dengan apa yang Ranti lakuin sebelumnya. Dan ya itu benar-benar kayak masih menjadi suatu misteri
buat Ramdon, apalagi buat gue ya, buat Ramdon aja itu masih menjadi sesuatu yang misteri. Itu tentang sosok Ranti yang dia sangat berbeda dengan sosok-sosok yang lain. Kalau sosok-sosok yang lain itu nggak ada siklus sama sekali, dan kalau sosok Ranti ini berarti saat ini masih udah masuk siklus ketiga, kayak terulang lagi gitu. Tapi bener-bener sosok itu tuh nggak inget sama sekali apa yang terjadi sebelumnya. Intinya kayak gitulah. Makanya jujur aja, gue saat dikasih cerita seperti itu sama Ramdon, gue percaya banget dengan apa yang Ramdon ceritain, dengan pengalaman-pengalaman dia selama kerja di TPS itu. Karena gue sendiri dapat referensi, dapat informasi tentang TPS itu tuh nggak cuman dari satu orang doang, nggak cuman dari Ramdon doang, tapi dari beberapa teman-teman gue yang kebetulan mereka itu punya kelebihan bisa ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu. Dan mereka itu mengamini, mengiyakan kalau memang benar di sana itu rame banget, di sana itu banyak banget. Ada yang jahat, ada yang baik. Dan salah satunya ada yang pernah coba ngebuktiin tentang sosok si Ranti itu, dan memang benar. Orang itu berhasil ngelihat si sosok Ranti itu, dan dia ngelihat Ranti itu sangat dekat sama Ramdon, bahkan setelah Ramdon itu beristri. Dan bagusnya lagi, alhamdulillahnya lagi, Ramdon itu udah tahu dengan posisi dia yang udah menikah, dan hubungan mereka itu antara Ramdon dengan sosok yang mirip Ranti ya, Ranti kedua, Ranti ketiga gitu, itu tuh masih terjaga gitu. Jadi nggak ada kayak melanggar sesuatu, melanggar kode etis atau melanggar yang berhubungan dengan asusila kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Hubungan mereka tuh masih bersih katanya, sebatas kayak persahabatan, cuman sebatas komunikasi aja antara manusia dengan jin. Dan Ramdon itu katanya memang termasuk orang yang sangat tahu dengan aktivitas para jin itu seperti apa. Ya, itu salah satu hal yang gue percaya gitu ya, dengan apa yang pernah Ramdon ceritain. Dan karena gue emang udah kenal deket, udah kenal lama sama si Ramdon, gue sangat meyakini apa yang dia ceritain itu gitu, termasuk tentang si Ranti itu. Si Ranti adalah sosok jin yang paling misterius, dimana dia itu punya siklus. Beberapa tahun sekali dia akan mengulangi perbuatan dia gitu, seperti itu, datang makan, terus nanti dia akan berkenalan, dia akan coba ngedeketin Ramdon. Si Ramdon pun kayak udah tahu gitu ya siklusnya, Ramdon pun akan menolak, Ranti akan marah, dan dia akan ngeluarin wujudnya yang boleh dibilang wujud yang disembunyiin sama dia gitu ya, yang terlihat lebih sangat ya menyeramkan kayak gitu. Dan ya itu akan terulang terus gitu selama bertahun-tahun, dan sekarang udah masuk ke itu tadi, siklus yang ketiga. Dan gue nggak tahu nanti mungkin ada yang keempat, kelima, itu gue juga nggak tahu. Sampai sekarang Ramdon itu setelah waktu itu dia kerja di situ ya, kedua kalinya dia tuh sempat keluar karena sakit. Dia keluar selama 3 atau 4 bulan sakit. Setelah sembuh, dia itu datang lagi ke situ, kerja di situ lagi. Dan katanya pas sakit itu ditungguin terus sama si Ranti, istrinya sama Ranti. Dan istrinya pun udah tahu kalau ada sosok jin yang namanya Ranti, itu yang ngedampingin dia. Tapi si Ranti itu nggak jahat, dia cuman kayak nemenin doang kayak gitu. Nah, itu setelah sakit dia balik lagi kerja di situ, dan ya tetap dengan aktivitas dia, dengan keluarga dia. Dan katanya konon anaknya dia sekarang udah punya anak usia sekitar 5 atau 6 tahun gitu ya. Itu dia juga punya kemampuan yang sama seperti Ramdon. Anaknya itu bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kebanyakan orang lihat gitu. Dia bisa ngelihat sosok jin, tapi untuk saat ini katanya masih terbatas. Di antara 10 mungkin anaknya cuma bisa ngelihat 3 kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu salah satu cerita dari
kawan gua Ramdon tentang perkenalan dia dengan bangsa jin yang sebenarnya itu nggak beda jauh dengan kita, tapi memang kehidupan mereka itu boleh dibilang kayak lebih kumuh dari manusia. Ya iya gitu. Kalaupun katanya sih ya, kalaupun kita ngelihat yang wah-wah kayak gitu, itu sebenarnya kayak cuman tipu daya doang. Wallahu a'lam, gue juga nggak tahu dan gue nggak mau hal ini diperdebatkan. Cerita ini gue dapat dari Ramdon, enggak gue lebih-lebihkan. Kalau gue kurangin iya gitu, tapi enggak gue lebih-lebihkan. Gue ceritain seadanya apa yang gue terima, apa yang gue tangkap, apa yang gue pahami. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana-sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.